Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Babu fil Aqidah, yang sub pembahasan tentang baju kepalsuan. Bismillahirrahmanirrahim. Thawbuz zur, ay hadza babu thawbuz zur. Ini bab menerangkan tentang baju kepalsuan. Jadi bab ini menerangkan di mana ada sekelompok orang, sekelompok golongan, dia pura-pura masuk Islam atau pura-pura dia memperjuangkan Islam, tetapi apa yang terjadi, dia itu adalah penyusup-penyusup yang merusak wajah Islam, yang menjelekkan nama Islam. Di sini menyatakan al-adiya'u, dan adapun orang yang pura-pura, wal mutatafiluna, dan orang-orang yang menyusup, ala bisaatil haqiqati, atas berang bedani kebenaran hakikat, kasirun itu banyak, wal haqiqatu, dan adapun hakikat, bari'atun itu bebas, minhum dari mereka, wala ta'tarifuh, dan tidak mengakui apa hakikat lahum pada mereka, bisihhati nisbatihim, dengan sahnya nisbatnya mereka ilaihim kepada hakikat. Di sini katanya Sayyid Muhammad, al-adiya'ul mutataffiluna ala bisatil haqiqati katsirun wal haqiqatu bari'atu minhum wala ta'tarifu lahum bisihhati nisbatihim ilaiha. Banyak orang yang pura-pura dirinya itu orang yang benar, orang yang memperjuangkan kebenaran. Dan juga banyak penyusup-penyusup yang mengaku dirinya adalah menegakkan kebenaran. Tetapi apa katanya, sedangkan kebenaran dia itu bebas darinya, menolaknya, dia bukan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak mengakui bahwa mereka itu betul-betul pantas untuk disandarkan atau nisbatkan bahwa dirinya itu pejuang kebenaran. Jadi begini, katanya Syekh Muhammad ketika kitab ini dikarang, banyak orang sekarang ini, pendakwah-pendakwah, penceramah-penceramah, yang merasa dirinya itu orang yang pintar, merasa dirinya orang yang benar, lalu dia mengklaim dirinya itu adalah orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Al-Quran dan hadis, memperjuangkan ajaran Islam, memperjuangkan kebenaran yang ada dalam Islam. Tapi hakikatnya mereka itu bukan pejuang, tapi mereka sebenarnya orang-orang munafik yang menyusup ke dalam kelompok Islam. Dan kelompok ini berbahaya, karena dia itu dirinya berbaju Islam, bahkan berbaju orang yang ahli di bidang ilmu agama, tapi kenyataannya mereka itu adalah orang-orang munafik yang menghancurkan Islam dari dalam. Dan sebagian besar mereka itu adalah pengetahuan agamanya sangat mendasar, sangat sedikit. Dia mengetahui Al-Quran itu paling tahu-tahunya hanya dari terjemahannya. Mengetahui hadis hanya tahu dari terjemahannya. Dan mereka bicara Al-Quran, dia tidak pernah belajar ulumul Quran. Dia tidak pernah belajar
apa tentang tafsir Al-Quran. Dia juga bicara hadis, dia tidak pernah belajar ulumul hadis, baik riwayah maupun dirayah. Dan dia tidak pernah belajar surahul hadis. Sehingga dia itu menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis sesuai dengan pemahamannya sendiri, pemahaman yang salah. Mereka itu hanya baca dari buku-buku terjemahan, atau mereka ngaji dari YouTube yang gurunya tidak tahu siapa gurunya. Apa yang terjadi? Mereka itu kekeliruan-keliruan banyak terjadi dalam pemahaman mereka. Itu kelompok-kelompok yang dirinya merasa ikhlas. Jadi kita melihat sekarang ini kalau nonton YouTube, subhanallah, pendai-pendai itu banyak, penceramah-penceramah banyak. Tapi kalau lihat latar belakangnya pendidikannya, dia itu bukan orang ahli agama. Dia masa kecilnya dia tidak pernah sekolah di madrasah ibtidaiyah, di pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang mendalami ilmu agama. Begitupun ketika dia SMP atau sanawiyah, dia tidak belajar tidak di agama. Kemudian ketika SMA atau di aliyah, dia tidak belajar ilmu agama. Ketika kuliahnya dia perguruan tinggi umum. Lalu dia baca buku-buku terjemahan, lalu dia itu dengan mudah mengklaim dirinya orang ahli agama, dan dengan mudah dia itu lidahnya sangat tajam, mengeritik bahkan merendahkan ulama-ulama yang memang ahli dalam bidangnya. Dia mengeritik orang-orang yang ahli hadis. Dia belajar ilmu agama mulai kecil dan mendapatkan doktor dalam bidang hadis dari perguruan tinggi ternama. Tapi dia dihina, direndahkan, dianggap tidak ngerti agama. Padahal dirinya tidak pernah belajar bahasa Arab dengan baik, tidak pernah belajar ilmu nahwu dengan baik, tidak pernah belajar ilmu laut dengan baik, tidak pernah belajar usul fikih, dia tidak pernah belajar kitab-kitab fikih, lalu dia itu dengan enaknya dia merendahkan orang lain. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam, pura-pura memperjuangkan Islam, dan mereka penyusup-penyusup, dan mereka orang yang mengklaim dirinya memperjuangkan kebenaran, padahal kebenaran jauh darinya. Dan ini terjadi sekarang. Kalau sampean itu nanti sudah dewasa, sudah nanti itu sudah kuliah, wah kayak mana nih? Kayak Fikri ya. Kalau kita nonton misalnya di YouTube, subhanallah, begitu omongannya. Nonton di FB, begitu pembicaraan mereka. Nonton misalnya atau di IG misalnya, banyak yang semacam itu. Nonton misalnya di TikTok juga begitu. Nonton di Hello juga begitu. Nonton di Snack juga begitu. Dan juga yang disebarkan melalui WA banyak sekali. Mereka itu adalah orang munafik yang penyusup, yang mereka mengklaim dirinya adalah orang-orang yang benar dan mengklaim dirinya memperjuangkan kebenaran, tapi kenyataannya mereka itu sebenarnya jauh dari kebenaran. Nah, kemudian di sini Sayyid Muhammad itu mengutip sebuah syairnya Imra'il Qais tentang Laila. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini, cuman kontennya itu hampir sama kontennya, tapi sebenarnya tidak membicarakan tentang masalah kebenaran. Wa kullun, dan setiap orang yadda'i, mengaku siapa orang, wasala, sampai bidaila, bertemu dengan Laila, wa Laila, dan adapun Laila la tukirru, tidak mengakui lahum pada mereka bidzalika, dengan bertemu itu. Wa kullun yadda'i wasala bilaila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Jadi katanya ini menggambarkan begini. Dulu itu ada seorang perempuan yang cantik pada zamannya, namanya Laila. Kemudian ada seorang laki-laki namanya Imra'il Qais. Laila dan Imra'il Qais ini dari suku yang berbeda. Dulu hidup dalam kesukuan itu di tanah Arab itu, dia bermusuhan antara sukunya atau dari keluarganya Laila ini dengan sukunya Imra'il Qais. Mereka saling jatuh cinta, yang Imra'il Qais ini seorang penyair. Nah, karena beda suku dan sukunya bermusuhan, mereka tidak bisa menikah. Akibat apa? Permusuhan antara dua suku, sehingga Laila itu tidak jadi menikah. Maka bahasa kita ini kasih tak sampai. Nah, kasih tidak sampai.
Lalu Imra'ul Qais ini seorang penyair, banyak menulis syair-syair tentang Laila, tentang perasaannya, itu sangat terkenal syair-syairnya. Dan ini yang kemudian menjadi standar bahasa Arab. Jadi kalau nanti sampai ngaji misalnya Ibnu Aqil, sarah daripada Alfiyah ini, banyak dalil-dalil dalam bahasa Arab itu syair-syairnya Imra'ul Qais. Ya, isinya tentang cinta. Pamannya begitu cintanya itu. Ma ra'aitu ashqa min muhibbin yabki kullahinin yabki inda liqa'i li khawfil firaqi. Katanya, belum aku melihat orang yang paling menderita daripada orang yang sedang jatuh cinta. Aku melihat dia menangis setiap waktu. Ketika bertemu dia takut untuk merasa khawatir ketika berpisah. Ketika berpisah dia menangis karena rindu yang tak tertahankan. Nah, ini yang terjadi kepada siapa ini? Yang mungkin kepada Izul, ya, kira-kira begitu. Itu Imra'ul Qais itu banyak syair-syairnya yang menjadi dalil kalau mengaji Ibnu Aqil. Ya, tapi dia itu syair-syair cinta, syair-syair perasaannya dengan Laila, tetapi dia itu isinya itu kemudian menjadi dalil, menjadi syahid di dalam berbahasa Arab gitu ya. Nah, di sini juga mengutip wa kullun yad'i wasala bi Laila. Setiap orang dirinya mengaku dirinya pernah bertemu dengan Laila. Waduh. Kenapa? Karena artinya dia menjadi wanita yang jadi rebutan. Tapi kenyataannya betul, Laila la tukiru lahum bidzaka. Tapi Laila menyatakan mengingkari, enggak pernah ketemu dengan saya. Nah, ini sebenarnya syair yang sebenarnya menceritakan tentang di mana orang-orang mengaku bertemu dengan Laila, tapi Laila itu mengingkari untuk bertemunya. Nah, ini merupakan ilustrasi katanya Sayyid Muhammad, banyak orang-orang mengaku dirinya itu orang yang memahami tentang kebenaran dan mengaku dirinya adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, tapi hakikatnya kebenaran sendiri itu mengingkari, dia mengaku tentang kebenaran dan mengingkari bahwa dia memperjuangkan kebenaran. Artinya apa? Adalah orang-orang munafik yang pura-pura dia itu memperjuangkan kebenaran dan menyusup dia memperjuangkan kebenaran, tapi mereka itu tidak benar. Nah, sebelum ini karena nanti itu lebih rinci ke depan, nanti karena waktunya agak siang, saya ingin menyampaikan begini. Di dalam yang pendek ini, maka sampean itu hati-hati mencari guru. Hati-hati mencari guru. Pada ngaji pada siapa? Baik ngaji langsung seperti ini, ngaji sampean ngaji pada saya ini, harus cari tahu dulu gurunya itu ngajinya di mana. Harus tahu namanya sanad keilmuan. Dan saya selalu sampaikan ngajinya saya, bukan saya sombong. Biar orang tahu bahwa saya punya sanad keilmuan. Saya sejak kecil saya sudah mondok, tidak mondok kayak di sini karena rumah saya dekat dari pondok. Itu Pondok Al-Ihsan. Kalau di pondok saya dulu itu ketika saya itu, karena dulu itu ibtidaiyah, kelas 1 sampai kelas 3 ibtidaiyah boleh dari sekolah dari rumahnya. Tapi kelas 4 sampai kelas 6 itu harus mondok. Diam di pondok ngaji sama kiai saya. Kiai saya namanya Kiai Abdul Malik Baidawi. Dia alumni daripada Sarang. Jadi saya herat ilmu saya ini ke Sarang waktu ibtidaiyahnya. Begitu sanawiyah saya mondok ke Sidogiri, Pasuruan. Wah, sudah itu orang sudah tahu syarat keilmuannya pondok Sidogiri. Kemudian setelah itu saya aliyah pindah pondok ke Malang, ke Pondok Nasruddin. Wah, orang sudah, walaupun ini pondok tidak begitu terkenal, Pondok Nasruddin. S1-nya saya mengambil bahasa Arab di 2 bahasa Arab. Kemudian setelah itu saya ngambil D1 sastra Arab. Kemudian ngambil S1 perbandingan madhab fikih di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud. Perbandingan madhab fikih yang guru saya ini, guru fikih saya itu alumni Jamiah Islamiyah Madinah. Kemudian guru fikih saya satunya alumni dari Jamiah Qahirah Mesir. Itu guru fikih saya, fikih Muqaranah. Kemudian hadis saya itu alumni Al-Azhar, kemudian juga alumni dari Jamiah Qahirah Mesir. Kemudian Quran saya itu dari Jamiah dari Damaskus.
dari Damaskus, dan dari satunya dari mana? Dari satunya dari Syria, satunya dari mana? Nih dekat India itu, dari Pakistan, Quran saya. Jadi ketemu saat keilmuannya. Nah, baru ngajar sampian. Baru S2 saya itu dari ekonomi Islam, kemudian S3 saya dari ekonomi Islam. Agak nyabrang dari fikih muqaranah ke ekonomi Islam, tapi hakikatnya tidak terlalu jauh, karena kalau bicara ekonomi Islam juga bicara masalah hukum ekonomi Islam, itu juga membahas masalah tentang fikih muamalah. Kalau dalam ilmu fikih itu banyak bilang fikih muamalah, walaupun juga baca ilmu-ilmu yang lain seperti tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian manajemen pemasaran dan sebagainya, seperti yang dipelajari oleh Fikri itu ya. Ada pengantar ilmu ekonomi, kemudian ada ilmu ekonomi pembangunan, ada politik ekonomi, ada psikologi ekonomi, juga ada semua pelajarannya. Tapi lebih banyak dibahas tentang hukum ekonomi lah. Saya ingin kembali lagi, banyak zaman sekarang ini orang itu mengkampanyekan ke sana kemari bahwa dirinya itu ahli ilmu agama, tapi ternyata mereka itu seperti semacam ini, banyak penyusup. Tapi mereka itu sebenarnya bukan orang ahli kebenaran, justru merusak kebenaran. Hada, adapun ini bil idhafah ditambah ila annahum, sesungguhnya mereka isawihuna, yaitu mendistorsi, menjelekkan asurata, pada wajah kebenaran, wa yusiuna, dan menjelekkan mereka asum'atah, kepada pendengaran Islam, kepada kebenaran. Wa haula, adapun mereka al-adiyau adalah orang yang berpura-pura, yusaddiqu, membenarkan alaihim atas mereka al-wasfuh, apa sifat an-nabawiyah yang bangsa Nabi, ad-daqiqu, yang mendetail, alladhi yaqul, yang berkata, al-mutasyayyi'u, dan adapun orang yang melayat mayit, bima, dengan suatu, lam yu'ta, yang tidak diberikan, kala bisi saubizuri, seperti pakaiannya baju pendusta. Jadi disampaikan begini juga, di samping mereka itu adalah penyusup dan orang-orang yang berpura-pura, apa katanya, ditambah lagi annahum hada bil idhafati ila annahum yusawihuna surah, mereka memperjelek wajah kebenaran. Jadi memperjelek wajah Islam. Jadi kelihatan Islam itu menjadi jelek akibat perilaku mereka. Islam yang santun, mereka kasar. Islam itu yang bersikap lemah lembut, mereka justru terbalik. Islam itu mendahulukan kasih sayang, mereka mendahulukan permusuhan. Islam mendahulukan itu dengan hikmah, dia justru mereka itu kebaliknya, mereka itu dengan sikap mencerca. Jadi akhirnya menjelekkan wajah Islam penyusup-penyusup itu. Wa isu'ina sum'ah, dan juga memperjelek pendengaran, menjelekkan tentang informasi tentang kebenaran itu sendiri. Mereka yang bikin jelek. Jadi penampakannya wajah jelek, dan juga informasi yang menyampaikan kepada masyarakat jadi jelek. Dan itulah seperti yang digambarkan oleh sifat-sifat yang digambarkan oleh Nabi itu. Ada yang digambarkan dengan bahasa sindiran gitu. Ini ada orang-orang yang menyusup itu, yang sifatnya itu mereka itu tidak benar gitu. Di sini al-mutasyayyi bima lam yu'ta kala bisi saubizur. Nah, itu yang terjadi. Walaqad bulaina waqad bulina, dan sungguh-sungguh dicoba kita, maksal muslimina, wahai orang Islam, bikasirin, dengan banyak, min haula'i, dari mereka, yukiruna, mereka
mengkeruhkan sofwal ummatih dengan kebersihan umat, wa yufarriqun dan mecah belah siapa mereka bainal jama'ati antara jamaah Islam, wa yuwarisuna dan menimbulkan mereka al-adawah atau permusuhan bainal akhi antara saudara wa akhi dan saudaranya, wal waladi dan anak, wa abihi dan bapak. Apa katanya? Wa qad budina ma'syaral muslimina bi katsirin min haula yukiruna atau yu'akkiruna, bukan yukiruna, wa yu'akkiruna safwal ummati wa yufarriquna bainal jama'ati wa yurisuna al-adawata bainal akhihi wa abihi wal waladi wa abihi. Kita sekarang ini mendapatkan cobaan yang besar, wahai umat Islam. Banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi sebanyak macam-macam itu, yaitu orang-orang yang para munafik, orang-orang penyusup yang dirinya itu mengklaim menegakkan kebenaran, justru dia jauh dari kebenaran. Dan mereka itu yang menjelekkan wajah Islam dan juga menjelekkan informasi tentang Islam. Itu banyak itu. Dan mereka ditambah lagi, mereka itu apa yang terjadi? Mereka itu mengotori kebersihan umat Islam. Mereka terkotori oleh perilaku-perilaku mereka yang salah itu. Dan mereka kerjanya apa? Memecah belah umat Islam. Mereka memecah belah, bikin mereka berpecahan satu sama lain. Dan mereka menimbulkan permusuhan satu sama lain. Dan mereka membuat bermusuhan antar saudara dengan saudaranya, bahkan orang tua dan anaknya. Ingin menyampaikan di sini Sayyid Muhammad, banyak kelompok-kelompok itu yang mereka itu adalah orang-orang munafik yang pura-pura dia memperjuangkan kebenaran, dan mereka penyusup-penyusup mengaku penegak kebenaran. Mereka menimbulkan petaka besar kepada Islam dan umat Islam. Kenapa? Karena mereka itu mengotori kesucian umat Islam. Dan mereka membuat perpecahan. Coba bayangkan perpecahan mereka satu sama lain. Subhanallah, mengerikan zaman sekarang. Apalagi sekarang ini, kita ini akibat itu terjadi peperangan di mana-mana. Coba peperangan yang ada di Syria diakibatkan kelompok-kelompok ini. Peperangan di Yaman itu akibat kelompok-kelompok semacam ini. Kelompok-kelompok kecil, tapi mereka tuh nyaring mengaku menegakkan kebenaran, mengaku menegakkan keadilan. Tapi ternyata sebenarnya mereka itu merusak wajah Islam dan merusak tentang kesucian umat Islam dan memperjelek tentang informasi tentang Islam. Dan mereka melahirkan permusuhan, melahirkan perpecahan satu sama lain. Jadi kesimpulannya begini, Sayyid Muhammad ingin menyampaikan kita, hati-hati. Sekarang ini banyak orang-orang yang pura-pura menegakkan kebenaran, dan mereka itu menyusup pada jamaah-jamaah umat Islam, yang mereka itu mengaku dirinya itu adalah orang yang paling getol memperjuangkan kebenaran. Sebenarnya mereka jauh dari kebenaran. Dan ditambah lagi perilaku mereka itu adalah menjelekkan wajah Islam dan menjelekkan nama baik Islam itu. Dan mereka itu mengotori kebersihan umat Islam, dan mereka membuat pecah belah antara umat Islam, bahkan menimbulkan permusuhan antara saudara dan anak dan orang tua. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.